Halo guys, selamat datang di channel Oranimu TV, channel yang membahas alur cerita tentang manga dan manhwa. Di video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita manhwa yang bergenre action fantasi. Yang mau Mimin kasih judul apa ya guys? Gimana kalau kita kasih judul berpindah ke dunia isekai, pria culun dipaksa menikahi putri cantik. Wah, kayaknya seru nih guys. Oke. Yang penasaran sama alur ceritanya, langsung aja kita cus ke videonya. Tapi sebelum lanjut ke video, Mimin cuma mau ngingetin jangan lupa like, subscribe, serta komen supaya Mimin semangat bikin lanjutannya. Oke guys, thank you. Cerita dimulai dari belakang bukit di kediaman keluarga Yan. Terlihat ada sekelompok murid yang sedang berlatih di bawah pengawasan sang guru. Ketika mereka sedang berlatih, terdengar suara aneh dari atas langit. Seketika suara itu pun jatuh di hadapan mereka. Sontak saja, mereka pun kaget. Karena yang terlihat di hadapan mereka adalah seorang anak muda yang jatuh dari langit tadi. Dari kejadian tersebut, guru tua itu pun memiliki rencana untuk memanfaatkan anak muda itu. Karena diketahui sebelumnya, guru tua itu sedang mencari menantu untuk dinikahkan dengan keluarganya. Guru tua itu pun menghampiri anak muda itu dengan sedikit bingung dan terkesima melihat guru itu terbang menghampirinya. Membuat anak muda itu berpikir bahwa dia sudah berpindah ke dimensi lain di dunia dewa. Lama setelah itu, guru tua itu pun bilang ke anak muda itu, "Hai bocah, kamu beruntung sudah datang ke sini. Di sini keluargaku sedang mencari menantu. Besok kau akan kunikahkan dengan keluargaku." Mendengar perkataan tersebut, anak muda yang diketahui bernama Yeyu langsung kaget dan bingung. Kok bisa ya? Baru datang nggak tahu apa-apa, tahu-tahu disuruh nikah aja nih sama patua itu. Yeyu pun yang masih bingung dan takut, ia pun berpikir untuk kabur dari tempat asing itu. Tapi sayangnya, rencana tersebut keburu ketahuan sama murid-murid Pak Tua itu. Dan akhirnya Yeyu ditangkap, lalu ia pun diikat dan dibawa ke sebuah aula di kediaman keluarga Yan. Dan di sini kita ketahui bahwa guru tua itu bernama Paman San, salah satu tetua dari keluarga Yan. Lanjut ke cerita lagi. Awalnya Yeyu menolak dan marah dengan pernikahan tersebut. Tapi setelah dapat ancaman dan dipaksa oleh Paman San, dengan terpaksa Yeyu pun mengiyakan rencana tersebut. Tak lama setelah itu datanglah seorang murid yang memberitahu bahwa ada orang-orang aliran Tianhua yang datang kepada Paman San. Mendengar kabar itu, Paman San pun kaget dan menyuruh murid-muridnya untuk mempersiapkan pernikahan itu secepatnya. Ketika pernikahan itu berlangsung, tiba-tiba datanglah seorang yang menerobos masuk ke acara itu. Ternyata ia adalah Guru Hong, salah satu tetua dari aliran Tianhu, yang bermaksud ingin mengagalkan pernikahan itu. Karena dia anggap pernikahan itu hanyalah pura-pura untuk menolak lamaran tuan muda dari aliran Tianhu. Dengan marahnya, Guru Hong pun mendekati Yeyu dan mengancamnya untuk angkat kaki dari tempat itu. Yeyu yang gak punya kekuatan pun ciut dengan ancaman tersebut. Dia pun dengan rasa takutnya mundur. Tapi kemudian ada Paman San yang menghadangnya dari belakang dan mengancamnya agar tidak pergi dari tempat ini. Yeyu dengan perasaan takut dan bingungnya, dia pun berkata dalam hati, "Sial, maju salah, mundur salah." Kemudian Paman San pun membisikkan sesuatu pada Yeyu yang membuat Yeyu sedikit percaya diri. Lalu dengan keberaniannya Yeyu pun mengambil kursi kayu dan memukulkannya ke Guru Hong ke arah kepalanya dengan beberapa kali pukulan.
Sontak saja semua orang yang melihatnya pun kaget dengan keberanian Yeyu dan tingkah konyolnya itu. Karena semua orang di situ tahu bahwa Guru Hong adalah orang sakti di daerah itu dan bukanlah lawan Yeyu yang dianggap lemah. Guru Hong yang merasa dipermalukan pun marah besar. Lalu dia pun mengeluarkan kekuatannya untuk menghabisi Yeyu. Yeyu dengan cepatnya menghindar dan bersembunyi di belakang Paman San. Lalu Paman San pun menjelaskan ke Guru Hong bahwa pernikahan ini adalah atas titah dari leluhurnya. Tak terima dengan alasan itu, Guru Hong pun tetap mengacaukan acara itu dan menyerang Paman San. Dan kemudian mereka pun berduel. Seketika acara itu pun berubah menjadi acara pertarungan antara dua perguruan. Yeyu yang melihat kejadian itu pun tanpa rasa bersalah, dia pun lari sambil membawa nona besar yang sudah jadi istrinya itu. Lalu mereka pun bersembunyi di sebuah kamar di kediamannya. Di situ Yeyu sedang diceramahi oleh istrinya atas kelakuan konyolnya itu, karena bisa membahayakan keluarga Yan dan nyawa Yeyu itu sendiri. Yeyu pun tidak menerima atas omongan istrinya. Dia pun beralasan yang dilakukannya itu hanya untuk menjaga harga diri dari aliran Tianhou agar keluarga Yan tidak diremehkan dan tidak selalu ditindas. Setelah perdebatan panjang itu, akhirnya dengan sedikit kesal Yeyu pun meminta imbalan buku sakti kepada istrinya untuk pernikahan pura-puranya itu. Tanpa panjang lebar, istrinya pun memberikannya dengan sedikit penjelasan bahwa buku itu adalah buku teknik latihan untuk mencapai ilmu reinkarnasi. Orang awam tidak mudah untuk mempelajari buku teknik latihan itu. Butuh waktu puluhan tahun untuk menguasainya. Tapi Yeyu dengan semangatnya mengambil buku itu dan segera mempelajarinya dengan niatan untuk membalas orang-orang yang sudah menindasnya. Yeyu pun memiliki tekad kuat bahwa dia bisa menyerap ilmu itu tanpa harus berpuluh-puluh tahun, karena dia anggap dia adalah orang cerdas. Kemudian hari pun berganti. Terlihat ada Paman San yang mendatangi kamar nona besar untuk mengabari kabar baik. Lalu Paman San pun bilang, Guru Hong dan orang-orangnya sudah pergi setelah membuat keonaran semalaman. Mendengar kabar tersebut, nona besar pun senang sambil tersenyum ke arah Yeyu. Paman San pun melihat Yeyu selalu jengkel dengan perbuatannya semalam. Dianggapnya Yeyu biang masalah dan tidak berguna. Yeyu pun selalu dipukul dan ditindas oleh Paman San. Tapi Yeyu pun selalu dibela oleh nona besar dengan alasan balas budi. Di sini kita tahu kenapa alasan nona besar menikah dengan Yeyu. Dia berencana hanya untuk membuka kunci istana bumi, karena dengan cara menikah, nona besar bisa mengambil buku ilmu warisan leluhurnya untuk menaklukkan aliran Tianhou. Telah dipermalukan dan selalu ditindas oleh Paman San, Yeyu pun pergi ke belakang bukit untuk berlatih bela diri agar bisa membalas orang-orang yang sering menindasnya, termasuk Paman San. Selama 3 hari berturut-turut, Yeyu pun berlatih dan bermeditasi di bawah air terjun sambil melihat arahan dari buku itu. Orang-orang yang melihatnya pun banyak yang meledek dan menganggapnya tidak waras karena tidak ada perkembangan dari latihan tersebut. Tak lama setelah itu terjadi gempa besar di daerah itu. Yeyu yang sedang bermeditasi pun kaget dan langsung menggunakan langkah seribunya untuk mencari tempat aman. Tak jauh dari tempat itu banyak orang-orang yang berkumpul dan menyaksikan kejadian yang aneh, yaitu kejadian tanah terbelah di area itu. Di situ pun terlihat ada Paman San dan nona besar. Ternyata kejadian itu membuat semua orang melihatnya merasa kaget, karena sebuah istana besar keluar dari dalam tanah.
Terlihat Paman San pun kaget dengan fenomena itu sambil mengatakan, ini adalah tanah leluhur keluarga Yan, istana bumi yang dibangun leluhur mereka itu. Di sisi lain ada nona besar yang terlihat senang dengan fenomena ini. Dia pun ingin segera memasuki istana itu untuk mengambil buku warisan leluhurnya. Tapi dengan cepat Paman San pun melarangnya karena takut akan ada bahaya di dalam sana. Dengan alasan istana bumi sudah lama tidak terbuka. Takutnya ada aura tidak baik yang bisa membahayakan nona besar nantinya. Yeyu yang sedang bersembunyi di balik batu itu pun dipaksa oleh Paman San untuk turun ke istana itu untuk mengecek keamanan di sana. Lalu Paman San tanpa pandang bulu dan tanpa ragu-ragu dia pun menendang Yeyu hingga Yeyu terpental jauh dan jatuh ke istana itu. Yeyu pun sambil kesal mengatakan Paman San, "Awas Yan San, kamu akan kubalas nanti." Setelah mendengar Yeyu masih selamat dan bisa berbicara, Paman San pun mempersilahkan nona besar untuk turun ke istana bumi itu. Ketika akan melangkah, nona besar itu dihadang oleh serangan puluhan busur panah dari atas bukit. Entah dari mana serangan tersebut, sehingga para penduduk dan Paman San pun kaget dengan serangan itu. Mereka pun berlarian untuk menghindar. Tampak dari kejauhan terlihat ada sekelompok orang yang mendekat. Ternyata mereka adalah orang-orang dari aliran Tianhu yang menyerang tempat itu tadi. Terlihat di sana ada Yan Shen dan putranya Yan Ho yang memimpin pasukan itu. Ternyata mereka pun ingin menguasai dan merebut istana bumi juga. Yeyu yang menyaksikan dari bawah itu pun heran tentang perselisihan antara dua perguruan itu, karena mereka pun saling adu kekuatan untuk memperebutkan sesuatu yang Yeyu sendiri tidak ketahui. Yeyu pun mengkhawatirkan keadaan istrinya dari pertarungan itu. Tak lama setelah itu Yeyu melihat ada kekuatan besar yang muncul dalam pertarungan itu. Ternyata kekuatan itu berasal dari nona besar yang sudah menguasai kekuatan tubuh kristal langit. Paman San dan Yang Shen pun kaget melihat nona besar sudah menguasai kekuatan itu. Lalu setelah itu apa yang terjadi ya guys? Setelah nona besar mengeluarkan kekuatannya itu, oke, sampai sini dulu ya guys pembahasan kita. Kita lanjut lagi besok di part 2. Makanya jangan lupa like dan subscribe serta komen biar Mimin lanjut ke part 2 ya guys. Dan biar Mimin tambah semangat bikin konten-konten selanjutnya. Hatur nuhun.